Shalom, shalom, shalom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Oh, saya percaya kabar Anda, kabar saya, kabar kita baik-baik saja. Mengapa demikian? Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya ada di dalam hatimu dan hatiku. Amin. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 20. Saya akan baca, saudara dengarkan. 1, 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Berita baik bagi saudara dan saya. Kita harus tetap ingat, kita harus tetap percaya, dan kita harus senantiasa proklamasikan, nyatakan, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Alkitab berkata, saudara dan saya akan diselamatkan. Di sini dalam pembacaan kita, nats puncak dalam ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Jadi Kristus adalah kebangkitan yang sulung. Artinya orang yang meninggal dari Adam sampai hari ini, kita tidak ada satu manusia yang bangkit. Di antara semua manusia yang mati, ada satu manusia yang datang dari surga. Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam rupa manusia, dia mengalami kematian. Tetapi berita baik, sebagai pembuka jalan, sebagai perintis jalan baru, di mana dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walau dia sudah mati. Artinya setiap orang akan memenuhi panggilan kematian secara fisik. Tetapi ingat, orang yang percaya kepada Kristus, kematian kedua tidak berkuasa atas mereka. Bagaimana caranya? Kita akan mengalami kebangkitan. Makanya perikop dari ayat yang kita baca ini dikatakan kebangkitan kita. Sebelum kebangkitan kita, Paulus memberikan kepada kita penegasan tentang kebangkitan Kristus. Seperti Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, kita pun akan dibangkitkan. Nah, perenungan hari ini saya mau membawa kita kepada sebuah pemahaman. Kalau hari ini Anda mengalami begitu banyak persoalan, Anda mengalami tekanan hidup, Anda tidak tahu kemana Anda harus mencari pertolongan. Seperti kata pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Tetapi dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena dia tidak pernah tertidur
Dia tidak pernah terlelap. Dia adalah penjaga Israel. Nah, siapakah Tuhan tersebut? Nah, mari kita arahkan kepada siapa kita harus menaruh pengharapan. Paulus bilang ada 3 hal yang besar dalam hidup: iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, kita menaruh pengharapan. Berharap tentunya kepada satu pribadi yang kita yakini dia mampu dan sanggup menolong kita. Banyak kali saudara dan saya salah menaruh pengharapan. Kita berpikir bahwa gunung-gunung akan menolong kita. Tidak, saudara. Mulai hari ini jangan melihat atau melayangkan mata ke gunung-gunung dan berharap gunung-gunung dapat menolong. Arahkanlah pandanganmu kepada juru selamatmu, sebab dia satu-satunya juru selamat yang kepadanya kita dapat menaruh pengharapan. Nah, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan ini kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan tentunya. Nah, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang telah ditentukan Allah. Coba lihat ayat ini. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Pada waktu kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Apakah Anda meragukan Tuhan seperti ini? Terlebih lagi, Dia telah bangkit dari kematian. Sehingga Paulus di dalam penulisan surat Korintus ini dikatakan ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bukan hanya sia-sia kepercayaan saudara dan saya, tetapi dikatakan sia-sia juga pemberitaan dari rasul-rasul. Saudara bayangkan, rasul-rasul itu bergerak memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jika kita merenungkan bagaimana perjalanan Injil ini diberitakan, kita akan menemukan setiap tapak demi tapak itu ada darah. Mengapa orang begitu berani berkorban? Mengapa orang begitu bergairah untuk memberitakan Injil? Dengan resiko-resiko kehidupan, resiko kematian, banyak resiko yang mereka tempuh. Karena mereka tahu berita yang mereka sampaikan adalah berita yang benar tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah, tema renungan ini, mari kita menaruh harapan kita kepada Kristus. Karena di sini ayat 19 dalam 1 Korintus 15 berkata, dan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini dengan catatan kalau Kristus tidak dibangkitkan. Artinya kebangkitan Kristus ada hubungan erat dengan pengharapan yang kita taruh. Bayangkan. Jadi hari ini, saudara, saya mendorong engkau untuk berdoa seperti demikian. Berdoa sederhana, doa singkat. Engkau bisa katakan, Tuhan Yesus, kematian saja dapat engkau kalahkan. Engkau menjadi kebangkitan yang sulung. Maka semua pengharapan saya taruh kepada engkau. Percayalah,
Kenapa? Karena dia telah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada masalah yang lebih besar. Masalah kebangkitan dari antara orang mati adalah masalah terbesar dunia yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus telah bangkit, maka masalah saudara selesai. Masalah saya selesai. Mari kita percaya dan menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Immanuel. Haleluya.